Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'an li wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa ala niyatil qabul wa tamamis sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan min kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal fatihata bil futuh wal rusuh wal munuh was sihatal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh wa ila hadratin nabiyil mujtaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi syayudillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu, khususan sahibi kitab Mukhtarul Hadis Nabawiyyah wal Hikam al-Muhammadiyah at-ta'lif al-marhum Sayyid Ahmad al-Hashimi wa nafa'na bi ulumihim wa li asatidatina wa muallimina, khususan memajengan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa abina wa murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Fatma Wijaya bin Muhammad Said Fatma Wijaya Al-Banjari wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhir adada ni'amillahi wa ifdalihi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Qallat hilati adrikni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita lanjutkan kajian rutinnya, dibuka halaman 51 ya. Halaman 51 hadis ke-412. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wallahu a'lam bimuradihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amnu, perasaan aman atau keadaan di zona yang aman, wal afiyah, dan juga kondisi tubuh yang sehat. Ni'matani, kata Nabi, itu adalah dua kenikmatan. Magbunun, yang sering magbun. Magbun itu artinya al-bai'u ay naqasuhu wa ainu bil bina'il ma'mul, maksudnya sering menipu ya. Jadi nikmat yang sering menipu yaitu nikmat berada di zona aman. Nah, jadi kalau kita pengen berubah harus keluar dari zona nyaman gitu. Jangan merasa nyaman. Wal afiyah, atau merasa masih sehat. Ya, jag-jag keneh, kuat keneh, masih mampu. Nikmatani, karena itu kata Nabi, dua nikmat maghmun yang sering menipu. Fihima katsirun minan nas, yang tertipu ini kebanyakan adalah dari kelompok manusia. Nah, jadi manusia itu kadang tertipunya oleh dua. Satu, nikmat kesempatan. Dua adalah nikmat kesehatan. Kesempatan, nah, di situ banyak celah-celah waktu kosong ya. Maka Allah firmankan, wa may ya'su an dzikrir rahman
nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kalau ada orang yang lupa zikir sama Allah, nanti bahwa hidupnya akan dibelenggu oleh yang namanya qarin. Qarin itu setan. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Kalau orang udah lupa zikir sama Allah, disitulah sempit hidupnya. Maka Allah firmankan, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Yang bikin tenang itu sebetulnya bukan tempat, bukan keadaan, tapi hati kita. Maka Rasul katakan, laisal ghina an kasratil arat walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang itu disebut bahagia dengan banyaknya harta benda, tapi orang bahagia itu adalah hatinya yang bahagia. Maka Rasul contohkan dengan memiliki rumah yang kurang lebih 5 kali 8 meter saja. Tidak ada bed cover, tidak ada shower, tidak ada seat closet, tidak ada kitchen set. Rasul hanya beralaskan pelapa pohon kurma, tapi Rasul membuat statement baiti jannati, rumahku adalah surga. Nah, kenapa? Karena Rasul hatinya bahagia. Banyak loh orang yang rumahnya 4 lantai tapi hatinya tersiksa. Assalamualaikum. Nah, kita nih rumahnya seberapa lantai sih? 1 lantai. Atau 2 lantai, atau 3 lantai. Luhur jeung berit, handap jeung cacing misalnya. Hanya lantainya Masya Allah. Rasul tuh cuma 5 kali 8 meter, tapi Rasulullah menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Baik, terus. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman, iman itu antu'mina billah, kita beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang jumlahnya malaikat ini la ya'rifuna illallah, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kan orang menyahonangan 10 we tiba baheula. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Malik Ridwan. Tahu tiba heula. Padahal malaikat itu Masya Allah. Dalam satu riwayat, saat seorang ibu hamil, 70.000 Allah simpan malaikat di dalam perut seorang ibunda. Masya Allah. Bu, 70.000, pernah nggak ibu lihat bolak-baliknya tuh malaikat yang Allah katakan setiap ibu, setiap wanita yang hamil, andaikan malaikat itu berganti, tidak akan pernah kembali. Berarti banyak banget jumlah malaikat. Subhanallah, la quwata illa billah. Nah, nuk itu teh diimanan. Oh, benernya malaikat tuh banyak. Sampai orang yang ngaji, selama dia duduk di pengajian, maka dia akan selalu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Wa haffathumul malaikah, malaikat itu akan menebarkan sayapnya. Sayapna kos kumaha Ustaz? Malaikat itu kan disebutkan kata Allah sayapnya ada 2. Ya, ajnihatain. Bahkan ditambah oleh Allah masna wa sulasa wa ruba wa ziyadah, bahkan ditambah lebih banyak lagi. Masya Allah. Jadi orang yang ngaji hakikatnya duduk, padahal naungan sayap malaikat menyertai kita. Dengan barokahnya malaikat Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sepele kan? Ngaji, duduk, dengerin, bubar. Enggak, tapi di situ ada pahala yang Allah simpan. Rekening kita gendut nanti. Di mana? Di akhirat. Insya Allah. Kenapa? Karena nabung. Nah, ini nabung nih. Kita lagi nabung, duduk 1 jam tiap hari Senin, tiap hari Selasa bari jam malas ogenya gitu terus. Ya macam-macam lah. Ya, gitu. Terus wa kutubihi, dan juga iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa? Ada berapa kitab Allah? Ada 4 yang tercantum, yaitu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Zabur untuk Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, dan Injil Nabi Isa, Al-Quran untuk
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya kudu diimanan. Berapa jumlah rasul? Menurut yang tercatat 313 rasul. Kalau nabi dan rasul yang wajib kita hafal 25, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak kita tuh sebetulnya kewajibannya dikenalkan itu. Ya, diwauhkeun karena para nabi, dikenalkan kepada para ulama, dikenalkan iman. Maka di dalam kitab Zubad disebutkan bahwa awwalu wajibin ala kulli muslimin ma'rifatul ilah bithiqan. Pertama kali seseorang itu harus diajar iman adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nah, sedangkan Rasul katakan sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama, yang Allah akan berikan 3 musibah kalau ulama, kiai, ajengan, pesantren, guru sudah mulai dihinakan, dicemoohkan, dimusuhi. Udah mulai nih, ya. Habaib dibenci, ulama dibenci, kiai dibully, pesantren dibully. Ini nih pertanda nih. Trans 7 tuh salah satu simbol. Simbol Dajjal akan keluar serta-merta menghancurkan dan mendiskreditkan para ulama. Yang akhirnya apa? Masyarakat yafirruna minal ulama, berbondong-bondong geuleuh kanungaran ulama. Benci sama ustad. Sebab kenapa? Ustadnya kawin wae. Assalamualaikum. Benci sama kiai sebab kiainya pakai tarif wae. Udah mulai itu. Ustad cabul, kiai memperkosa. Betul? Itu framing supaya masyarakat ini nggak suka sama pesantren. Nanti ujung-ujungnya nih masyarakat nggak mau mesantrenin anak. Nah, ini sengaja dibuat seperti itu. Apa Allah akan berikan musibah? 3. 1. Allah cabut keberkahan dalam hidup kita. Mual berkah, usaha, dagang, bisnis, apa aja nggak berkah. Kenapa? Jauh dari ulama. Yang kedua, yusallitullah sultanan zaliman. Allah titipkan negeri ini kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Mulai dari RT nepi ka presiden kabeh jana rolim. Nauzubillah min zalim. Yang ketiga nih yang paling parah. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Bakal meninggal dunia bari jeung teu baroga iman. Nauzubillah min. Ya Allah, pan urang manya mau teh hayang husnul. Hayang husnul. Ya Allah, hayang husnul khotimah. Hidup kita tuh cuma sebentar loh, Bu, Pak. Masya Allah, hidup kita berapa lama sih? Berapa lama coba? Minimal kata Nabi 60 tahun sampai 70 tahun. Masya Allah. Ya, bismillah, sadarkan diri kita. Insya Allah. Jadi iman kepada siapa? Iman kepada Rasul. Wal yaumil akhir, dan juga iman kepada hari akhir. Hari akhir. Maka orang Islam tuh punya prinsip madza taksibu ghoda. Persiapan apa buat hidup kita nanti di akhirat. Kalau orang barat kan hidupnya cuma memikirkan di dunia. Orang barat punya prinsip death is death. Mati ya mati. Kalau kita idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau ada umat manusia meninggal dunia, Allah hentikan pekerjaannya kecuali 3. Naon cenah? Shadaqatin jariyah. Sedekah yang terus ngalir. Au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat atau dimanfaatkan. 3, waladin solihin yad'ulah, anak yang selalu berdoa buat kita. Makanya kalau punya anak nggak bisa didik, masukin ke instansi yang bisa dididik. Gitu. Nah, supaya apa? Supaya anak itu nanti ngucurin pahala buat kita semua. Amin. Iya. Karena kalau materi nggak bisa. Gitu, insya Allah. Terus wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Tuh, takdir. Ya udahlah, takdir itu imanin aja udah. Maka bedanya takdir sama qada apa? Coba. Kalau qada itu ketentuan Allah. Kalau qadar itu ketetapan Allah. Ketentuan itu apa?
ketentuan yang sudah dibuat sama Allah di Lauhil Mahfuz. Tapi kalau qadar itu ketetapan yang tidak bisa dipungkiri, maka Rasul katakan ad-du'a yaruddul qadha. Doa itu bisa merubah ketentuan, tapi tidak bisa merubah ketetapan. Misal contoh Kang Ipin, ya misalnya Kang Ipinnya contoh. Kang Ipin ini mau berangkat ke kantor, cuman di perjalanan ini Kang Ipin apa ibaratnya, nauzubillah ya, misalkan keserempet mobil misalkan, itu kan kodoknya, ketentuan Allahnya begitu. Ini Kang Ipin ini harus kepleset atau kesenggol mobil. Cuman Kang Ipin mau berangkat ini wiridan, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, salimna wa sallim ma ma'ana, wahfazna wahfaz ma ma'ana. Osok gitu lamun rek berangkat. Yang jauh. Tarang ada roa langsung rang gitu. Mus di pararede urang teh nya. Iya, kita tuh kadang-kadang nilai tawakalnya tuh kurang gitu. Berangkat aja, pakai motor, pakai mobil. Padahal lupa di balik kendaraan yang kita gunakan itu ada Allah yang memelihara dan menjaga kita. Maka kan Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tuh akibat doa Kang Ipin baca sebelum berangkat. Kodoknya ketentuannya harus kesenggol mobil, tapi karena ada doa yang merubah ketentuan Kang Ipin, Allah robah. Jadi kalau kita ditentukan oleh Allah, jodoh kita sulit. Assalamualaikum. Udah ditulis sama Allah, jodohnya sulit. Tapi sesulit itulah kita doa, maka doa itu akan merubah ritme jodoh kita. Amin. Atau kurang ada doa sih. Apa doanya? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Kurang contoh apa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tuh puluhan tahun gak punya keturunan. Ya, kodoknya tuh gak punya keturunan. Cuman karena seringnya doa Nabi Zakaria, Allah gak mau hambanya berdoa kalau gak ngobulin. Ista'yallah, Allah tuh malu kalau hambanya minta gak dikasih. Beneran. Allah tuh malu kalau hambanya minta kalau nggak minta nggak dikasih. Beda sama makhluk. Kalau kita minta sama makhluk, malu kalau kita dikasih kan gitu. Kalau Allah nggak, semakin Allah diminta, semakin Allah malu kalau nggak ngasih. Coba berarti semakin banyak doa yang kita panjatkan, Allah akan kabulkan. Insya. Nah, jadi sebetulnya nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah, nggak ada yang segala macam, tergantung kitanya. Insya Allah. Jadi jodoh tuh sebetulnya ringan, enteng, gampang. Jadi kadang-kadang orang masuk nyalahkeun takdir. Padahal takdirnya belum ada. Itu baru ketentuan doang. Ya kan belum takdir. Takdir itu ketetapan. Nah, jadi kalau kenapa ya aku tuh sulit banget jodohnya ya? Bukan sulit, doamu yang kurang. Bukan sulit, kamunya yang pelit. Subhan. Nah, jadi kadang-kadang kenapa sih rezeki saya seret? Ya doamu tambahin, sujudmu banyakin, kan begitu. Ini kadang-kadang kita nyalain, kenapa ya rezeki saya susah? Enggak begitu. Itu kodoknya Allah. Insya Allah. Nah, ini iman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Kalau udah usaha, udah doa, udah berjuang, masih aja belum ada jalan keluar, itu takdir. Insya Allah. Baik, fahim tuh? Baik, terus. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wad-dain. Jauhilah oleh kalian yang namanya ad-dain. Apa ad-dain? Hutang. Masih ingat sholawat yang saya ijazahin? Setara diaramalkeun pokoknya, dicarulis bae diparenta atau diamalkeun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fid darain waqdi anni kulladain. Tadi baca sakitu pendek nak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fid darain waqdi anni kulladain.
Mual manggih sholawat nu kitu di mana ge? Ya, subhanallah. Karena itu dapatnya lewat mimpi, gitu ya, nggak akan dikasih siapapun. Subhanallah ya. Iyyakum wadain, hindarilah olehmu yang namanya ad-dain. Apa dain? Hutang. Boga hutang tuh orang. Woi, masya Allah. Ya nggak usah kita ya. Sahabat Nabi aja punya hutang. Mu'ad datang sama Nabi. Ya Rasulullah, ada apa Mu'ad? Saya udah malu. Kenapa? Hutang saya udah kayak gunung Uhud. Udah numpuk banget. Saya udah malu ketemu orang, ya, jumpa orang, bicara sama orang, apalagi sama anak istri saya malu. Kata Rasul, mau nggak aku ajarkan satu doa? Kalau kau rutin amalkan doa ini, maka Allah akan lunaskan hutang. Ini bicara doa ini banyak dibully loh di netizen itu. Doa, buktinya hutang gua numpuk. Ya lu kapan bacanya? Berapa banyak, berapa istiqomahnya? Nah, jadi jangan nyalain doa. Karena doa yang diijazahkan Rasul itu makbul, insya Allah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Tiap pagi sama sore Mu'ad baca pagi sore, bukan rumah makan doang pagi sore. Ya, doa juga dibaca, digeber tuh sama Mu'ad. Allah lunaskan dengan caranya Allah. Masya Allah. Nah makanya bismillah. Teteh, ibu, akang, bapak, yuk kita yang punya utang pasti dong punya angsuran ini, bayaran ini, hutang ini. Gimana caranya tuh? Sedangkan gaji kita segini-gininya, gitu kan? Apalagi kalau di PHK, apalagi kalau berhenti, apalagi kalau pindah kerja, udah stres tuh. Kita punya Allah. Makanya saya mah insya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Nggak khawatir, nggak takut, insya Allah aman. Ya, kenapa? Doa minta sama Allah terus, nggak ada bisnis, nggak ada usaha, punya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, bayaran tiap bulan kejamin, anak-anak mau jajan, mau belanja ada, insya Allah. Nggak minta sama orang, masya Allah ya. Ceramah seadanya aja, dikasih alhamdulillah. Tadi bare mau datang dari gitu. Yang berikutnya, fa innahu, karena sesungguhnya hutang itu hammun billail, kegelapan, kebingungan di malam hari, wa mazallatun bin nahar, dan menjadi kehinaan di siang hari. Masya Allah. Dikisahkan Abu Umamah. Nah, ini Abu Umamah ini seorang sahabat yang hidupnya ngutang mulu. Ya, sahabat hidupnya ngutang mulu. Ke warung beli makanan ngutang, jajan, ngutang lagi. Ya emang gak punya duit. Siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Ban bete abdi ngomong itu teh. Saya ngaranna Abu Umamah. Deui Umamah aing atuh. Abu Umamah hidupnya kemana-mana utang terus. Subhanallah. Tiba-tiba Rasul yang selalu lihat Abu Umamah nggak ada di masjid, tiba-tiba adanya di pojok tiang masjid kercerik. Ditanya sama Nabi, Abu Umamah, mayubkik, apa yang kau tangisi? Ya Rasulullah, gimana saya nggak nangis? Utang saya banyak banget, saya malu keluar masjid. Nanti kalau keluar masjid pasti ditagih, ya kan? Ya saya ngumpet aja udah di balik tiang, di balik tiang Masjid Nabawi. Abu Umamah terus nggak mau keluar, malu. Hammun billail wa madallatun bin nahar, gelap di malam hari, hina di siang hari orang yang punya utang. Subhan. Apa kata Nabi? Mau nggak aku kasih doa yang kalau kau doa ini maka hutangmu berangsur Allah akan lunaskan. Beda lagi nih referensinya. Apa? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha farhamni rahmatan tughnini an rahmati man siwak. Geus tong di pikiran pasti mau apa nya gitu terus. Hari pikir-pikir kan naonnya ngapalkeun lagi liurnya gitu. Nah, jadi bicara tentang hutang tuh jangan ngandelin pekerjaan kita capek, ya. Jangan ngandelin gaji kita, nggak bisa. Kalau nggak dibarengi dengan doa, kalau nggak dibarengi dengan wiridan, jeblang.
Beneran, stres. Sok gerak, andalkeun gawe. Masya Allah. Sampai kapan sih gawe? Sampai kapan kerja? Sok pak kuat-kuat dengan pekerjaan. Nggak ada. Kekuatan doa yang bisa merubah hidup kita semua. Insya. Bentar lagi juga berhenti. Bentar lagi juga nggak kerja. Temenang gaji. Nggak ada usaha yang kita dapatkan. Penghasilan kita udah nggak ada lagi nanti besok. Pekerjaan kita semua akan hancur. Tapi doa kita terus akan melangit ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fungsi ngaji kita, dunia kita nyari, akhirat dicas. Insya. Jadi imannya kuat lagi. Nah, cuman kan yang hadir orang-orang pilih. Assalamualaikum. Iya. Yang hadir itu orang-orang pilihan Allah. Bener. Giliran Rajaban pinuh daya besek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus. Ayuhan nas. Apa kata Nabi? Hei manusia, irba'u ala anfusikum. Coba. Tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu, refleksikan hatimu, rilekskan pikiranmu. Irba'u, tuh kata Nabi. Ya Allah, nih kita punya Nabi baik banget. Kalau Nabi nggak nyampein, kita nggak tahu. Irba'u ala anfusikum. Tenang. Punya hutang? Tenang. Punya masalah? Tenang. Punya problematika? Tenang. Mau berhenti kerja? Tenang. Punya urusan rumah tangga? Tenang. Irba'u ala anfusikum. Tenang. Insya. Baik, tenangin dulu. Apa kata Nabi? Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan zat yang tidak ada. Maksudnya apa? Bahwa kita tuh ngedoa bukan kepada zat yang tuli dan tidak ada. Berarti Allah itu mafhum mukhalafahnya ada dan mendengar. Allahu Akbar. Doa apa aja yang kita baca itu Allah dengar kok. Nggak usah diucapin nih, nggak usah begini nih. Ya Allah ya Rabbana taqabbal. Tuh kudu mewek, tuh kudu cerik, tuh kudu keluar air mata, nggak harus nangis. Andaikan doa itu hanya terlintas di dalam hati, Allah dengar. Subhanallah. Makanya saya berkaca kepada seorang ulama. Ya, saya punya guru namanya Kiai Haji Muallim Ahmad di Pamoyanan. Beliau mengijazahkan satu doa. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pagi 21, sore 21. Amalin, rutinin. Apa kata beliau? Insyaallah, sadisam, ketika kita baca doa ini, Allah akan merubah kehidupan rumah tangga kita. Beneran. Istri jadi baik, anak jadi baik. Allah tentukan nanti kehidupan yang baik semua. Subhanallah, la quwwata illa billah. Lihat, doa hari ini Allah wujudkan. Ada yang cash langsung, ada yang disimpan dan Allah tangguhkan. Jadi doa itu semuanya makbul. Semua doa itu pasti diterima sama Allah. Cuman ada yang langsung ditunaikan, ada yang disimpan, ada yang ditangguhkan. Ditangguhkan tuh gimana? Contoh, saat kita berdoa saat ini untuk anak kita baru SD, anak kita baru, ternyata sekian puluh tahun yang akan datang doa kita mujarab. Tuh yakin aja udah. Makanya Rasul saking percaya dirinya dengan doa, kebayang gak sih Bu, Pak? Nabi di kota Taif itu kan dilemparin tai unta, dilemparin batu, diludahin, ya kan? Sehingga Zaid bin Harisah mencabut pedangnya untuk menghunuskan kepada orang yang membenci Nabi. Apa jawab Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk orang-orang ini karena mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Zaid bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang ini akan berubah dengan kelakuannya? Apa jawab Nabi? Wahai Zaid, aku tidak berharap andaikan harapanku putus dengan orang ini, tapi aku tidak pernah putus dengan keturunan yang akan datang. Subhanallah. Tuh Nabi. Dan doa Nabi dikabul. Ternyata kota Taif dari keturunan yang pernah membenci Nabi menjadi keturunan-keturunan yang paling mencintai Nabi. Kota Taif. Makanya kita nggak boleh pesimis dengan kehidupan.
Doa aja udah. Nanti next masa depan Allah yang menentukan. Insya iya. Jangan putus asa. Doa terus aja doa. Makanya saya mah yakin hayang jadi jelema beungar teh ngadoa ti ayeuna. Abi guru kita itu usia 30 tahun belum jadi orang kaya. Belum punya pesantren. Betul? Tapi ketika Abi berdoa, wirid, zikir terus di usia 40, 45, 50 tahun, 60 sampai Abi meninggal di usia 71 tahun, Allah berikan segalanya dari berkat doanya. Coba. Nah, kita juga sama, berdoa di usia sekarang, next masa depan kebahagiaan yang kita dapatkan. Amin atuh. Ya imah kosme maralas, amin ge. Innalillahi wa inna ilaihi. Tibang amin doang. Subhanallah. Terus apa kata Nabi? Innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat dengan kita. Tuh Allah tuh maha dengar dan dekat banget. Udah jelas lah kita sering baca tuh, innallaha qaribun min hablil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innallaha qaribun min hablil warid. Sesungguhnya Allah tuh dekat banget sama kita seperti urat leher dengan ya meliar ngaji kieu nya. Urat leher dengan lehernya Cah Haji. Astagfirullah. Kita ngaji apa bingung? Nah, Allah tuh lebih dekat sama kita, lebih dekat daripada urat leher dengan. Ini kan kita ada leher nih, ada uratnya kan? Allah, kata Allah, aku lebih dekat denganmu daripada urat leher dengan leher. Berarti kan Allah dekat banget sama kita. Makanya kan wiridannya kan gitu. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Makanya udah wiridkan itu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. 450 kali setiap hari. Punya masalah apa saja Allah jadikan menjadi penolong buat kita. Insya beneran, itu jangan dianggap sepele tuh. Saya dapat wiridan itu dari ulama kiai di Jasingan. Wih, Masya Allah, kiai mateng, udah luar biasa ya. Baca kitabnya, amalannya, wiridannya, zikirnya. Apa kata beliau? Ya, amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali setiap hari. Jangan berhenti, jangan putus. Ya maka karak 7 poin geus nagih ke Allah. Terus tahun 2 tahun nanti Allah berikan jalan keluar. Nggak usah itulah. Nabi Musa itu wiridannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kan? Nabi Musa itu di depan lautan, di belakang Firaun. Mana jalan yang akan ditempuh Nabi Musa? Nggak ada. Apa yang dibaca? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang jadi penolong saya. Nabi Ibrahim tuh tungku api udah berkobar, mau kemana lagi? Udah harus dibakar. Apa yang dibaca sama Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Faktanya nggak ada satu baju pun yang koyak gara-gara dibakar oleh api. Betul? Nah, kita ini punya siapa sekarang? Bukan punya atasan, kita tuh punya Allah. Insya. Makanya wiridannya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu Kang Fahri ya. Nggak usah takut. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah tenang aja udah. Nyaman hidupnya, damai, insya. Nggak punya masalah. Kalaupun ada masalah ya senyumin aja udah. Ya, makanya tema besok saya kajian tuh temanya bahagia walau luka. Wih, Masya Allah. Hei, bahagiain aja walau luka. Lamun dibongkar ya hate, lamun teteh akang nyaho hate saya. Cagerik ayeuna. Aing teh loba karungkad gitu. Tapi ya udahlah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya. Apa coba? Insya Allah. Terus apa kata Nabi? Wa huwa ma'akum. Karena Allah selalu bersama dengan kita. Allah bersama kita. Makanya udah jawabannya cuma satu. Saya punya Allah. Udah. Kalau orang tuh udah kelimak, udahlah, saya punya Allah.
Makanya kata-kata terindah di penghujung setiap masalah itu hanya satu, qadarullah. Udah. Oh gini-gini, udahlah qadarullah. Oh nanti gini-gini, qadarullah. Udah, nyaman tuh hidupnya. Insya Allah. Kalau hidupnya selalu bergantung kepada, ya udahlah ketentuan Allah. Udah pasrah. Gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, baik, silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait dengan niat. Kita sudah masyhur dengan segala perbuatan itu, misalkan kita ingin berbuat tapi tidak jadi, jika kita sudah niat itu akan mendapatkan pahala. Lalu di sini maksud dengan pahala itu apakah pahala mendapatkan pahala niat atau pahala perbuatan? Itu yang pertama. Lalu kaitannya dengan niat, bagaimana jika misalkan apa sih namanya, kita berbuat tapi kita tidak diawali dengan niat. Contohnya misalkan ketika kita beriktikaf di dalam masjid, kita sudah melakukan berdiam di dalam masjid itu sendiri, tapi kita tidak mengawali itu dengan niat. Ataupun dengan misalnya kita pengajian ini, kita sudah mengaji tapi kita tidak diawali dengan niat, apakah itu kita mendapatkan pahala itu? Terima kasih. Baik. Bicara amal dan niat. Innamal a'malu, segala amal itu bergantung kepada niat. Kullu amalin bin niyah. Setiap amal itu landasannya niat. Cuman kalau saya baca kitab, ada karangan Habib Rizik, judul kitabnya Mahiyatun Niyah. Ya. Apa itu esensi niat? Ternyata niat itu satu amalan yang bisa dikatakan menjadi sebuah prioritas di dalam setiap amalan kita. Nah, jadi gini contoh. Niat baik, amal baik. Perhatikan, niat baik, amal baik sama dengan, bingungnya matematika nanya, niat baik, amal baik sama dengan baik. Itu rumusnya. Niat baik, amal baik sama dengan baik. Niat baik, amal buruk sama dengan buruk. Perhatikan, niat baik, amal buruk sama dengan, nggak bisa. Nggak bisa tiba-tiba begini, niat baik. Jablay, tahu jablay? Niatnya baik. Dia berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, lakukan saya, gitu kan? Ini kan niatnya baik. Buat apa? Dia ingin menafkahi keluarganya. Karena ibunya sakit keras, harus dioperasi, nggak ada uang, nggak punya daftar BPJS. Akhirnya dia menjual dirinya. Niatnya baik nggak sih? Oke, tanda petik niatnya baik. Baik dong, buat orang tua kan. Berbakti loh, jadi anak yang soleh, ya kan? Dia berangkat, tapi menjablaikan dirinya dengan perbuatan yang buruk. Maka rumusnya, niat baik, amal buruk sama dengan buruk. Nggak bisa. Nggak bisa dicampur adukan. La talbisul haqqa bil batil. Nggak bisa dicampurkan antara kebaikan dengan kebatilan. Amal baik, niat buruk. Amal baik, niat buruk. Sama dengan buruk. Nggak ada baik udah. Ini rumusnya nih. Amal baik, niat buruk. Perhatikan, sama dengan buruk. Oke, bisa dipahami? Amal baik, niat buruk. Contoh, amalnya baik, niatnya buruk. Dia duduk di pengajian, amalnya baik. Dia dengerin ustaz, ya kan? Dia dengerin kiai. Tapi ada niat, niatnya buruk. Nanti setelah bubar, keropak gua bongkar. Keropak pengajian, keropak masjid. Nah lihat,
Amalnya baik, niatnya buruk, sama dengan buruk. Haritanu amalnya baik. Perhatikan, Haritanu Islam bukan? Nah, Islam kan? Amalnya baik. Dia berangkatin kiai umroh, santren ini berangkat umroh, santrinya berangkat umroh. Amalnya baik nggak? Niatnya buruk. Kenapa buruk? Karena niat buruknya tidak didasari dengan keimanan. Kan alladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak akan terpisah antara keimanan dan amal soleh. Jadi akhirnya apa? Ya buruk aja udah. Secara urgensi niat. Nah, maka pertanyaan ini bagus sekali. Bagaimana kalau misalkan kita duduk di masjid tapi belum niat? Ada niat yang terikat. Niat yang terikat itu kalau nggak niat batal ibadah kita. Contoh, saat kita mau umroh, itu kan ada namanya maqamun niat, ada tempat niat, namanya mikot, ya kan? Assalamualaikum. Nggak apa-apa kalau belum pulang umroh juga bayang-bayangin aja, udah gambarin aja gimana caranya. Mikot itu adalah satu tempat kita harus mengucapkan niat. Kalau nggak niat, nggak diterima amalnya. Ini amalan yang terikat oleh niat. Apalagi sholat. Sampai niat di dalam sholat itu menjadi ruknun qalbi, rukun yang diucapkan dengan hati, ya kan? Walaupun lisannya berkata bitalaffuzu bin niyah, tapi hatinya tidak mengatakan niat sholat, batal sholatnya. Itu kan niat, ya kan? Nah, sekarang ada amalan yang gak harus diawali dengan niat, itu sudah dicatat. Maka Rasul katakan dalam satu hadisnya, ketika seseorang melakukan kebaikan, perhatikan, Allah akan berikan 10 ganjaran. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap satu kebaikan Allah berikan 10 kebaikan. Berbeda dengan kejelekan. Kalau orang melakukan kejelekan, selama orang itu belum melakukan, Allah belum catat. Kalaupun dia udah melakukan tapi dia tutup dengan tobat, Allah hapuskan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan bisa melebur kejelekan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan amalan kita yang sekarang misalkan duduk di masjid? Kita belum niat. Ya. Misalkan kita tiba-tiba duduk, datang ngaji, udah nggak ada niat. Amal kita diterima nggak? Diterima. Walaupun nggak pakai niat. Kita mau ngaji nih, tiba-tiba duduk aja, nggak pakai niat, diterima nggak amalan kita? Diterima. Nah, jadi ada amalan-amalan yang walaupun niatnya nggak ada, walaupun niatnya nggak dilakukan, itu tetap diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi kalau kita korelasikan dengan hadis Nabi, niyatul mu'min khairun min amalih, bahwa niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jangan salah mentafsirkan hadis. Ya, jadi banyak orang yang salah mentafsirkan gini. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya apa? Dia gini contohnya. Assalamualaikum. Salah lager ya. Mulai darah rengdek kararia betulnya gitu. Niyatul mu'min khairun min amalih. Contoh. Kita udah setting nih alarm. Ya, udah setting alarm. Mau bangun jam 2 misalkan. Ya kan? Udah mau niatnya apa? Niatnya mau tahajud. Udah di setting tuh. Tiba-tiba kesiangan. Terus kita berdalil, yang penting kan malam udah niat. Itu salah. Itu kalau gitu enak banget. Ya, enak banget. Ya udah lu niat aja sholat. Akhirnya banyak orang yang punya paham nggak mau sholat, cukup dengan nih. Kejadian loh. Saya punya teman dulu di Universitas Islam Negeri Jakarta. Saat kuliah di semester 5 dia nggak mau sholat lagi. Sebab kenapa? Dia salah memaknai makna hadis itu. Diajakin sholat sama saya. Bro, sholat zuhur. Enggak, gua udah niat. Kapan lu niat sholat? Tadi pagi gua di rumah udah mau niat sholat zuhur katanya. Apa kata dia? Niyatul mu'min khairun min amal. Ini salah nih. Akhirnya apa? Saya bawa ke warteg. Di belakang Masjid Fatullah ada warteg. Saya ajak, yuk makan sama gua yuk. Gua traktir deh.
Bawa, duduk situ. Lo duduk ya, duduk situ. Mbak, coba nasi putih sama kuah-kuahnya aja, nggak usah sama isinya gitu ya. Biasa kan mahasiswa begitu. Tuh datang tuh kuah telur, kuah segala macam kuah-kuah, nggak ada telurnya, kuahnya doang. Udah mau makan, saya bilang begini, ente udah siap makan? Udah dong. Ya, makasih bro, udah jajanin gua. Nggak, ini gua ambil lagi ya. Gua ambil lagi, Mbak, simpen lagi Mbak. Lah kenapa lu simpen? Lah kan lu udah niat tadi. Niat mau makan. Oh nggak bisa begitu dong bro. Ya lu tadi kenapa lu niat sholat zuhur tapi lu nggak sholat zuhur? Ya sama aja dong. Lu niat makan tapi nggak makan. Kira-kira dapat nggak tuh makan? Ya nggak dapat. Assalamualaikum. Ya ketinggali lah liurnanya, rada muter otak nanya. Mas pajajet yang imah yang sesehanan yang pembahanan ya, masya Allah. Di bawah ngaji sore-sore kos kita, aduh kasih merungkan punya. Allahu Akbar. Ini kalau didalemin tuh masya Allah. Jadi Abu Sayyid Alwi Al-Maliki mengatakan bahwa yang dimaksud niyatul mukmin khairun min amalih, niat orang mukmin itu lebih bagus daripada amal itu sendiri. Contoh, kita mau ngaji, ya, kita mau ngaji. Niat dari rumah tuh benar-benar mau ngaji. Niatnya mau ngaji. Dah, saat di pengajian, hati kita, tujuan kita robah. Yang tadinya mau dengerin ustadz, tiba-tiba ngobrol sama teman. Yang tadinya mau ikhlas dengerin ustadz, karena ustadznya ngebetein, jadi benci sama ustadznya. Ya kan? Yang gak menutup kemungkinan dong. Tadinya mau dengerin ustadz, kok di luar ekspektasi, ustadznya nyebelin. Tuh amalnya jadi buruk kan, tapi niat dari rumah dia udah baik. Kata Allah, Allah akan mencatat kebaikan orang tadi. Subhan. Nah, ini yang maksud ditanyain sama Kang Fahri begitu. Alhamdulillah. Nah, artinya apa? Sebisa mungkin kalau niat udah baik, dijaga niatnya. Dirawat niatnya. Diperbaiki niatnya. Contoh, rumah tangga kita. Rumah tangga kita tuh niatnya dari awal baik loh. Tapi di perjalanan, ada aja. Rawat. Sebab kenapa? Niat kita udah baik. Insya niat awal kita udah baik, membina rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi yang ada malah rungkan unggal kowe. Kan begitu? Nah, bagaimana amal rumah tangga kita? Apa hancur? Enggak. Tetap jadi ibadah. Insya Allah. Baik, fahim tuh? Nah, ada lagi? Udah azan. Alhamdulillah. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu dan suara bel yang dinanti-nanti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.